Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ana bi khair. Keadaan kita baik. Mari, silakan. Tidak mengapa. Insya Allah, sebisa saya akan menjawabnya. Di rongga mulut dan juga di rongga tenggorokan. Dan huruf-huruf itu, yaitu alif, waw, dan ya, adalah termasuk huruf al-jawfu. Makhraj ha besar dan juga hamzah itu keluar dari tenggorokan bagian bawah atau disebut dengan aqsal halqi. Sedangkan makhraj huruf ain dengan ha kecil, makhrajnya keluar dari tenggorokan bagian tengah atau disebut dengan wasatal halqi. Adapun ghain dan kha, dia itu makhrajnya keluar dari tenggorokan bagian atas, adnal halqi, bagian atas. Yang pertama, huruf qa, yakni makhrajnya berada di pangkal lidah bertemu dengan langit-langit mulut yang lurus di atasnya. Itu huruf qaf. Sehingga berbunyi o, gitu. Kemudian yang kedua huruf kaf. Huruf kaf ini hampir mirip dengan qaf. Dan banyak orang keliru mengucapkan atau membedakan antara huruf kaf dengan huruf qaf. Huruf kaf makhrajnya berada di pangkal lidah, agak keluar sedikit dari makhrajnya qaf, bertemu dengan langit-langit mulut yang lurus di atasnya, menjadi kaf, kaf atau ka, ki, ku. Baik, huruf ja, ya, sha, makhrajnya berada di lidah bagian tengah bertemu dengan langit-langit mulut yang lurus di atasnya, menjadi ja, ya, sha. Nah, ini adalah salah satu huruf hijaiyah yang paling sulit makhrajnya. Jadi di barisan huruf-huruf hijaiyah itu yang paling sulit pengucapan makhrajnya adalah huruf ba. Di manakah makhrajnya? Makhraj huruf ba ini berada di tepi lidah sebelah kanan atau kiri. Saya praktekkan gini ya. Tepi lidah sebelah kanan atau kiri. Atau seluruhnya juga bisa. Sebelah kanan dan kiri. Bertemu dengan gigi geraham bagian atas yang berdekatan dengannya ya, berdekatan dengannya itu. Jadi masuk aja. Ya. Sekali lagi saya katakan, makhrajnya itu berada di tepi lidah, boleh di sebelah kanan atau kiri, atau seluruhnya juga boleh, bertemu dengan gigi geraham bagian atas yang berdekatan dengannya. Menjadi huruf bo, di, bu. Baik, makhraj huruf lam atau la itu berada di tepi lidah sebelah kanan atau kiri, bagian depan setelah makhrajnya bod, bertemu dengan gigi bagian atas, menjadi la, li, lu.
Yang pertama, huruf nun. Makhrajnya ada di ujung lidah, agak keluar sedikit dari makhrajnya huruf lam. Ya, dan bertemu dengan gusi gigi depan bagian yang atas menjadi na, ni, nu, nuni, nani, nunu. Kemudian huruf ro, makhrajnya berada di ujung lidah, agak ke dalam sedikit dari makhrajnya huruf nun, dan lebih keluar dari makhrajnya huruf lam, bertemu dengan gusi gigi depan bagian atas menjadi ro, ri, ru, rori, riru, roro. Yang pertama, terus membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu sama saja kita beribadah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu suka bila hamba-hambanya mengingatnya, baik dalam keadaan senang, duka, gembira, maupun sedang keadaan sedih. Itu yang pertama. Yang kedua, istiqomah. Membaca Al-Quran perlu istiqomah. Al-Quran itu semakin kita dekati, semakin menjadikan pemiliknya mulia, dihormati dan disegani. Yang ketiga, antum harus bersabar dan terus bersabar. Allah ciptakan alam dunia bukan untuk kesenangan, tapi melainkan untuk ujian bagi orang-orang yang beriman, menempuh jalan yang benar menuju akhirat Allah di kampung surga.